Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apakah saudara sudah mengenal baik siapa Tuhan yang kita sembah? Hari ini saya mau memperkenalkan seorang sosok yang sangat murah hati. Dan saya mau supaya kita semuanya menerima kemurahan hati Tuhan. Sehingga kita tidak merasa berjuang sendiri dalam hidup ini. Kita tidak seperti yatim piatu, lalu kita merasa tidak punya pengharapan. Tidak. Perhatikan di dalam kitab Yakobus pasal yang 1 ayat 5 dan 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Saudara, kekurangan apa? Maka dikatakan di sini, engkau memiliki seseorang yang sangat baik, yang sangat murah hati. Dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara harus mengerti, mengenali dulu siapa dia. Yang pertama, dikatakan bahwa dia adalah Tuhan yang murah hati. Dikatakan dalam Yakobus 1 ayat yang kelima. Dia adalah Tuhan yang murah hati. Yang kedua, dia adalah Tuhan yang tidak membangkit-bangkitkan, tidak mengingat-ingat kesalahan kita, tidak memberi entah karena kita benar atau karena kita salah di masa yang lalu. Tidak, dia Bapa yang sangat baik. Itu sebabnya tadi dikatakan di dalam Matius 7 ayat yang ke-7 bahwa Bapamu di dunia yang jahat saja, kalau anaknya minta yang baik, dia tidak pernah memberikan sesuatu yang jahat. Demikian Bapa kita di surga. Dan yang ketiga, saudaraku, dia selalu memberi yang terbaik. Ingat, dia adalah Bapa yang murah hati. Dia tidak mengingat-ingat pelanggaran kita, tidak mengait-ngaitkannya. Oleh sebab itu, saudara, jangan merasa saya tidak layak, saya tidak pantas untuk dikasihi Tuhan. Tidak. Hari ini juga, kalau engkau datang dan meminta kepadanya, dia mengasihimu. Dan yang ketiga, ketika dia memberi, dia memberikan yang terbaik padamu. Lalu dari pihak kita, apa yang dibutuhkan? 3 hal, saudaraku, dari bacaan kita tadi. Yang pertama, iman. Dikatakan asal engkau tidak bimbang. Dalam Matius 7 ayat yang ke-7 tadi. Begitu juga di dalam Yakobus 1 ayat 5-6. Hendaklah kita memintanya dalam iman. Ayat yang ke-6, Yakobus 1. Dan sama sekali jangan bimbang. Jangan bimbang. Minta dengan iman. Iman adalah kunci saudara mendapatkan kemurahan Tuhan. Yang kedua, dia berkata apa? Lihat di ayat yang ke-7 tadi, di Matius 7 ayat 7 dikatakan, jika kamu yang jahat, Bapamu yang di dunia meminta, kau minta dan dia memberi. Nah, dia ingin berbicara apa? Aku ini Bapa yang di sorga. Jadi dia ingin supaya kita membangun hubungan. Dia memberi kepada orang yang terhubung kepadanya. Sudahkah saudara menerima dia sebagai Bapa? Bapa yang baik. Tentu saja semua orang punya kebutuhan, tetapi tidak semua orang saudara bantu. Yang saudara bantu adalah anak-anak saudara. Ada mungkin 20 anak di depan saudara, tapi yang saudara belikan makanan adalah anak saudara. Adakah saudara memiliki hubungan dengan Bapa? Bangun hubungan, sehingga engkau meminta, dia mendengar, ini anakku yang meminta.
Dan yang ketiga, saudaraku, dia berkata apa? Naikkan permohonan. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Jadi kalau kita sudah tahu kita berkekurangan, tapi kita tidak mau meminta, nah ini masalah, saudaraku. Kita sudah tahu kita butuh, tapi kita tidak meminta. Itu apa? Kita tidak berdoa, kita tidak berseru kepadanya. 3 kunci menerima kemurahan Tuhan. Ingat, yang pertama adalah iman percaya, saudara. Jangan bimbang, jangan goyah. Yang kedua, hubungan kita dengan Dia, Sang Pemilik segala sesuatu yang murah hati itu. Dan yang ketiga adalah upaya kita untuk meminta dengan tidak henti-hentinya dalam doa dan permohonan, berseru siang dan malam seperti Hana meminta siang dan malam, seperti Elia meminta sesuatu yang besar. Itu mestinya yang kita lakukan. Maka kita akan mengalami kemurahan Tuhan. Sungguh Dia adalah pemilik segala sesuatu, dan Dia juga adalah Tuhan yang sangat murah hati. Tuhan memberkati kita.